Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Putra Maiwandi dari kelas D Teknik Informatika 2022 dengan NIM 122511438. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian akhir semester dengan mata kuliah kalkulus. Langsung saja kita masuk ke soalnya. Ya, kita masuk pada soal yang pertama, yaitu fungsi-fungsi f pada grafik berikut ini. Tentukanlah apakah limit fungsi pada nilai x berikut ini ada atau tidak ada pada tiap grafik. Grafiknya sudah disediakan, lalu ditampilkan beberapa soal dari A sampai I. Yang pertama, soal yang A, yaitu limit fx apabila x mendekati min 3. Di sini kita lihat x mendekati min 3 dari sebelah kanan maupun sebelah kiri, ia sama-sama mendekati titik 2, berarti limit fx menuju x mendekati min 3 berarti bernilai 2. Kemudian jika soal B f min 3, kita lihat di sini f min 3 ia mendekati titik 1 di garis X, maka f min 3 adalah bernilai 1. Kemudian soal yang C, yaitu f min 1. Di sini di f min 1 kita tidak melihat titik penuh, maka jawabannya otomatis tidak ada. Maka kita tulis tidak ada. Nah. Kemudian soal yang selanjutnya, soal yang D, yaitu limit fx x mendekati min 1. Di sini kita lihat x mendekati min 1 kita lihat dia dari sebelah kanan sama-sama mendekati titik di sini di antara 2 dan 3, maka di antara 2 dan 3 otomatis 2,5, 2,5. Kemudian soal yang E, untuk f mendekati 1, f mendekati 1 di sini titik penuhnya, otomatis dia mendekati titik 2 yang ada di garis X. Maka jawaban dari E f1 yaitu 2. Kemudian untuk soal yang F, limit fx x mendekati 1. Di sini untuk limit fx mendekati min 1, f mendekati 1 tidak ditemukan bulat penuh, maka jawabannya otomatis tidak ada. Kemudian untuk soal yang G, yaitu limit fx x menuju 1 dari sebelah kiri. Kita lihat di sini x dari 1 dari sebelah kiri tidak ada, maka otomatis jawabannya juga tidak ada. Kemudian soal yang H, yaitu limit fx x mendekati 1 dari sebelah kanan. Di sini pada titik 1 kita melihat dari sebelah kanan kurvanya menuju ke titik 1 pada garis X. Maka untuk limit fx x mendekati 1, jawabannya adalah 1. Kemudian untuk soal yang I, yaitu limit fx x mendekati min 1 dari sebelah kanan. Di sini kita melihat x mendekati min 1, yaitu memiliki titik di sini di antara 2 dan 3 juga, maka otomatis limit fx x mendekati min 1 dari sebelah kanan di sini, maka jawabannya 2,5. Sekian jawaban dari nomor 1, kita lanjut ke nomor 2. Ya, selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua, yaitu tentukanlah apakah nilai A dan B agar fungsi berikut diferensiabel di titik yang diberikan, di mana fungsi fx yang pertama yaitu x kuadrat kurang 1, x kuadrat dikurang 1 untuk x lebih kecil dari 3, dan fungsi yang kedua yaitu 2ax tambah b untuk x lebih besar sama dengan 3, di mana x sama dengan 3.
Di sini langkah pertama yang kita lakukan yaitu membuat rumus, yaitu berupa limit kanan sama dengan limit kiri, di mana limit kanan yang kita gunakan yaitu fungsi yang besar. Di sini kita buat limit f menuju 3 karena di sini diberikan x-nya 3, di mana x mendekati 3 dari kanan sama dengan limit f3 di mana x mendekati 3 dari kiri. Kemudian karena limit kanan kita gunakan yang besar, kita gunakan fungsi 2ax tambah ab. Sini 2ax ditambah ab sama dengan, untuk limit yang kiri kita gunakan fungsi yang kecil yaitu x kuadrat dikurang 1. Di sini setiap x-nya kita ganti dengan nilai 3 karena f-nya 3, berarti 2a 3 ditambah b sama dengan x-nya juga kita akan ganti dengan 3 yaitu 3 kuadrat dikurang 1. Di sini kita dapatkan 6, karena 3 dikali 2 berarti 6a ditambah b sama dengan 3 kuadrat 9 dikurang 1. Di sini berarti tetap 6a ditambah b sama dengan 9 dikurang 1, 8. Kemudian setelah kita mencari limit kanan dan limit kiri, lalu langkah selanjutnya yang harus kita lakukan yaitu mencari turunan kanan dan turunan kiri dari kedua fungsi tersebut. Turunan kanan sama dengan turunan kiri, di mana turunan kanan itu f inverse x dari kanan sama dengan f inverse x dari kiri. Di sini f inverse dari kanan yaitu limit x mendekati 3 dari kanan dengan rumus fx dikurang f3 per x dikurang 3 sama dengan limit x mendekati 3 dari kanan. Untuk fx-nya kita ganti kepada fungsi yang pertama yang pada soal karena yang kanan menggunakan yang besar, yaitu 2ax ditambah b dikurang f3 tadi, hasil dari limit yang kita cari tadi yaitu 6a ditambah b per x dikurang 3. Lalu kita selesaikan persamaannya yang bisa dicoret, x mendekati 3 dari kanan yaitu ini kita, karena ini kurang berarti ini b dikurang b habis, berarti 2ax dikurang 6a per x dikurangin 3. Limit x mendekati 3 dari kanan ini bisa kita keluarkan yaitu menjadi 2a x dikurang 3 per x dikurang 3, karena ini sama saja dikalikan ke dalam hasilnya 2ax kurang 6a. Lalu karena ini sama-sama x kurang 3 maka bisa kita coret. Kemudian berarti otomatis limit x mendekati 3 dari kanan bernilai 2a. Berarti 2a. Kemudian untuk yang turunan dari sebelah kiri berarti f inverse x dari kiri sama dengan limit x mendekati 3 dari kiri
dimana fx kurang f3 per x kurang 3. Di sini limit x mendekati 3 dari sebelah kiri. Kita masukkan fx tadi, fungsi yang pada soal, yaitu x kuadrat dikurang 1 dikurangin dengan fungsi yang kita cari tadi, yang dari limit yang pertama, yaitu 8 per x dikurang 3. Kemudian limit x mendekati 3 dari sebelah kiri, ini x kuadrat min 1 kurang 8 min 9 per x kurang 3. Limit x mendekati 3 dari sebelah kiri, ini dapat kita faktorkan, yaitu mendapatkan x ditambah 3 dan x dikurang 3 per x dikurang 3. Karena ini sama-sama bernilai x kurang 3, maka dapat kita coret seperti yang tadi. Kita coret, berarti didapatkan limit x mendekati 3 dari sebelah kiri, yaitu bernilai x ditambah 3. Berarti nilai x nya otomatis kita ganti dengan limit x mendekati 3 berarti diganti x, jadi 3 ditambah 3 sama dengan 6. Kemudian langkah selanjutnya, setelah kita mendapat turunan dari keduanya, dari sebelah kanan dan sebelah kiri, maka tugas selanjutnya kita mencari nilai A dan nilai B nya. Untuk mencari nilai A dan B nya, yang tadi F inverse 3 dari sebelah kanan sama dengan F inverse 3 dari sebelah kiri. Dimana F inverse 3 dari sebelah kanan tadi bernilai 2A, berarti di sini 2A sama dengan F inverse 3 dari sebelah kiri bernilai 6. Berarti otomatis A sama dengan dipindah ruas 6 per 2, menghasilkan A sama dengan 3. Kemudian setelah didapatkan nilai A, kita masukkan ke hasil limit yang pertama tadi, yang di sini 6A di sini di 6A ditambah 8B untuk mencari nilai B-nya. Berarti di sini 6A ditambah B sama dengan 8. Karena sudah didapatkan nilai A, berarti otomatis kita masukkan 6 dikali 3 ditambah B sama dengan 8. 6 dikali 3 18 ditambah B sama dengan 8. Kita pindah ruas, berarti B sama dengan 8 dikurang 18. Didapatkan B sama dengan 8 dikurang 18 min 10. Maka didapatkan nilai A dan B. Maka didapatkan nilai A dan B, yaitu A sama dengan 3, B sama dengan min 10. Itu yang bisa saya kerjakan dari nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Ya, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu tentukanlah nilai akhir dari persoalan berikut dalam konsep integral. Dimana soal yang A yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 100 dikali 3I dikurang 2. Yaitu langkah pertama, yaitu kita masukkan sigmanya di antara 3 dan I, yaitu 3 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 100 dikali I dikurang sigma I sama dengan 1 sampai 100 dikali 2. Dimana rumus yang dapat kita gunakan pada persoalan berikut, yaitu jika sigma I sama dengan 1 sampai N, dapat kita gunakan dengan rumus N dikali N ditambah 1
per 2. Maka dengan rumus ini kita dapat mengerjakan soal berikut, yaitu kita langsung masukkan ke rumus dengan cara 3 dikali n-nya, karena di sini n-nya 100, maka n 100 dikali 100 ditambah 1 per 2 dikurang 2 dikali 100, 2 dikali n. Lalu kita selesaikan, yaitu 100 ditambah 1, 101 dikali 100 dibagi 2 mendapatkan hasil 5050 dikali 3 dikurang 2 kali 100, yaitu 200. 3 dikali 5050 yaitu 15.150 dikurangin 200. Maka mendapatkan hasil 14.950. Lalu kemudian untuk yang B, di sini disediakan sigma I sama dengan 1 sampai 10, I dikurang 1 dikali 4I ditambah 3. Maka langkah pertama yaitu sigma I sama dengan 1 sampai 10. Ini kita kalikan biasa atau kali aljabar, yaitu mendapatkan hasil 4i kuadrat, karena ini pertama ini i dikali 4i kuadrat, kemudian i dikali 3i dikurang 4i, maka langsung saja kita tulis 3i dikurang 4i min 1i min i, kemudian min 1 dikali 3 min 3. Nah, kemudian di sini sama seperti dengan soal yang A, kita masukkan sigmanya ke dalam persamaan ini, yaitu 4 dikali sigma I sama dengan 1 sampai 10 I kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 sampai 10 dikali I dikurang sigma I sama dengan 1 sampai 10 dikali 3. Dimana dari persamaan ini rumus yang dapat kita gunakan yaitu sigma I sama dengan 1 sampai dengan n. Jika ada I kuadrat maka mendapatkan rumus n dikali n ditambah I ditambah 1 dikali 2n ditambah 1 per 6. Maka inilah rumus yang kita dapat gunakan pada pengerjaan soal berikut ini. Kemudian setelah mendapatkan rumus, lalu kita gunakan rumus tersebut pada persoalan berikut ini, yaitu 4 dikali n, yaitu n dari sini yaitu 10 dikali 10 ditambah 1 dikali 2n, berarti 2 dikali 10 ditambah 1 per 6 dikurang ini kita gunakan juga yang ini, berarti n sama-sama dengan 10 berarti 10 dikali 10 ditambah 1 per 2 dikurang ini 3 dikali n berarti 3 dikali 10. Lalu kita selesaikan. Di sini 10 ditambah 1 11 dikali 10 110. 110 dikali 21 dibagi 6, yaitu mendapatkan nilai 4 dikali 385. Karena ini dikali ini dibagi ini. Dikurang
10 tambah 1 101, 10 tambah 1 11 dikali 10 110 dibagi 2 yaitu 55 dikurang 3 dikali 10 30. Lalu 4 dikali 385 yaitu 1540 dikurang dengan 55 dikurang dengan 30. Maka didapatkan hasil dari 1540 dikurang 55 dikurang 30 yaitu 1455. Maka inilah hasil dari soal yang B. Ini jawaban dari saya nomor 3. Terima kasih. Itulah pengerjaan dan jawaban dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.